Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu, para pengusaha. Kita berjumpa lagi dalam video ini. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pengelola stok barang ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini sangat vital, sangat penting untuk memudahkan bisnis dari Bapak Ibu semua, terutama untuk yang bergerak di bidang retail ya, terutama ya, tapi tidak menutup kemungkinan bidang yang lain juga sangat membutuhkan aplikasi ini, yang menjual barang ya, terutama ya. Nah, aplikasi stok barang itu apa sih sebetulnya? Jadi aplikasi stok barang itu seperti ini diagramnya. Aplikasi stok barang itu bisa disebut juga dengan aplikasi gudang ya, atau warehouse ya, atau inventory. Nah, itu adalah sebuah sistem yang mencatat keluar masuknya barang dari pembelian barang, kita kulaan ya, kulaan barang dari supplier, kemudian penjualan melalui sales atau penjualan melalui kasir. Nah, aplikasinya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu ya. Aplikasi gudang itu tampilan awalnya seperti ini. Nah, itu dimulai dari mana? Ini dimulai dari konfigurasi gudangnya. Aplikasi gudang yang baik itu aplikasi yang bisa multiple gudang. Artinya kita bisa punya banyak gudang ya, dari memungkinkan kita untuk memiliki banyak gudang, tidak hanya satu. Nah, ini kita bisa tambah di sini aplikasi gudang, misalnya gudang 3, kasih kode ya, GD3. Nah, jadi sekarang kita sudah punya berapa nih? 3 gudang di sini. Nah, 3 gudang. Kemudian di dalam aplikasi gudang itu ada overview ya. Overview itu menunjukkan sebuah dashboard atau papan yang ini ditujukan untuk bagian gudang. Kira-kira ada berapa yang perlu diproses ya. Ini dibagi menjadi ini yang datang ya. Ini untuk yang datang menjadi 4 ya Bapak Ibu ya. Setiap gudangnya dibagi menjadi 4. Ini untuk yang datang ketika ada sales masuk. Maaf, ketika ada penjualan masuk, maka maksudnya pembelian dari supplier masuk, maka akan muncul di sebelah sini, di gudang ini yang sebelah kiri. Kemudian yang penjualan ada di delivery order di sini. Kemudian yang perakitan atau manufaktur dari pabrik ada di sini. Kemudian yang order dari kasir ada di sini. Nah, jadi ini. Kemudian di sini ada operasi itu transfer transfer barang antar gudang atau transfer barang antar lokasi, atau transfer barang atau bisa internal bisa eksternal ya, transfer ya, mencatat transfer atau membuat transfer perpindahan barang antar gudang. Kemudian replenishment ini untuk pembelian dari vendor ya, dari supplier. Kemudian inventory adjustment ini untuk mengecek, misalnya setiap bulan sekali ada pengecekan penyesuaian antara jumlah barang dengan jumlah yang ada di sistem, jumlah barang yang real yang ada di sistem dengan jumlah barang yang real dengan jumlah yang ada di sistem, kita cocokkan ya. Misalnya begini, kita buat bulanan misalnya ya, bulanan cek gitu ya misalnya.
Nah, kita bisa pilih lokasi gudang mana yang akan dicek. Nah, misalnya lokasi utama ya ini kita. Kemudian produk apa saja, jika semua dikosongin saja. Udah kita simpan, kemudian dimulai inventory. Nah, di sini akan ada on hand sama yang terhitung ya. Ini yang on hand ini berarti yang ada di sistem. Kemudian yang ini yang terhitung, misalnya ada perbedaan, misalnya on handnya untuk aluminum black ini 59 ternyata 50. Nah, berarti ada 9 ya, seperti ini. Untuk mengeceknya, misalnya 40. Nah, ini fitur penting dari sistem inventory. Validate. Nah, kayak begini. Nah, ini akan ada laporannya dari stok kemudian ke inventory adjustment-nya. Keluar 9, keluar 5. Ini untuk yang inventory adjustment. Kemudian scrap untuk barang rusak ya. Kemudian ini fitur produk, menambah produk untuk master ya, master produknya. Master apa saja. Kemudian varian produk, kemudian serial number, ini misalnya untuk lot serial, ini misalnya untuk mengelompokkan produk berdasarkan tanggal kadaluarsa misalnya, itu sangat penting ya. Kemudian mengelompokkan produk berdasarkan serial numbernya. Kemudian ada reportnya, ada analisisnya ya, seperti ini. Ini masih belum ada data masuk ya, masih demo ya ini ya. Kemudian inventory report. Nah, ini apa namanya, stok yang ada itu ada berapa ya, seperti ini. Nah, ini ada berapa on hand, quantity, kayak gitu. Valuasinya ada berapa. Forecast itu yang ini kayak begini, ini perkiraan gitu ya, kayak. Kemudian ada valuation. Nah, ini inventory valuation itu nilai dari nilai secara uang ya, secara rupiah di gudang tersebut. Ini nanti bisa kita buatkan video tersendiri untuk valuasi karena ada banyak metode untuk menghitung valuasi. Kemudian yang penting sekali dalam gudang adalah mencatat perubahan pergerakan produk ya, seperti ini. Nah, ini misalnya ada pergerakan produknya itu tanggal sekian, jam sekian, ada pergerakan apa ya, dari mana ke mana. Nah, misalnya kayak ini, dari seperti ini misalnya, dari stok ke customer, ini berarti penjualan ya. Ya, kayak ini berarti ini dari stok ke produksi, ini berarti materialnya digunakan untuk produksi. Seperti itu. Product move, kemudian ya seperti itu yang paling penting ya untuk inventory. Nah, inventory ini terkait langsung dengan empat ini ya, dengan empat aplikasi lain, yaitu aplikasi yang pertama aplikasi pembelian. Ya, ketika pembelian maka akan mempengaruhi jumlah stok, aplikasi pembelian ya. Kemudian aplikasi penjualan. Nah, ini juga akan mengurangi jika ada penjualan. Kemudian aplikasi akuntansi yang akan mencatat nilai stok dalam keuangan. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat, nah seperti ini stock valuation, ini akan masuk di akuntansi ya.
stok sementara juga akan masuk seperti ini, yaitu untuk pengenalan aplikasi gudang, aplikasi inventory. Nanti kita akan ke depan kita akan bahas lebih detail sedikit demi sedikit ya, per bagian ya, kita akan detailkan per bagian. Dan jika ingin mengikuti demo atau kursus yang kami sediakan di link di bawah, bisa Bapak Ibu ikuti ya. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.